joke you broke. Your love life's the old way. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, week, or month, or even your year. But I'll be there for you. I'll be there for you. So there Elektrolit adalah zat yang dapat menghantarkan arus listrik karena terurai menjadi partikel bermuatan yang disebut ion bebas ketika dilarutkan ke dalam air atau dilelehkan. Daya hantaran zat ini sendiri terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Elektrolit kuat adalah elektrolit yang mampu menghantarkan listrik dengan sangat baik karena dia merubah zat-zatnya menjadi ion sepenuhnya. Sedangkan kalau elektrolit lemah itu hanya mengubah zatnya sebagian menjadi ion, jadi kurang optimal dalam merubahnya. Kemudian untuk non-elektrolit itu sendiri, itu sama sekali tidak menghantarkan listrik karena bentuknya masih molekul yang netral saat dilarutkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, fungsi dari elektronik itu sendiri sangatlah penting bagi manusia. Contoh nyatanya yaitu menjadi komponen utama untuk mengisi cairan aki mesin, hingga membantu menghantarkan sinyal saraf untuk menggerakkan otot kita agar berfungsi dengan baik. Nah, sebelum kita bisa membedakan 3 golongan larutan, kita harus membuat alatnya terlebih dahulu. Adapun alat-alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada papan triplek. Gunanya yaitu sebagai penyanggah atau alas untuk alat-alat yang akan kita gunakan. Kemudian ada 2 buah baterai yang bermuatan positif dan negatif. Kemudian ada 2 buah kabel yang bermuatan positif dan negatif juga. Kemudian ada 2 paku yang akan dimasukkan ke dalam larutan, dan ada lampu serta fittingnya yang akan kita lihat nih apakah lampu ini menyala dengan terang, redup, atau mati. Dan terakhir ada gunting dan lakban untuk menempel-nempelnya. Giliran saya menguji air cuka. Ketika elektroda dicelupkan, hasil mirip dengan air jeruk. Lampu tidak menyala, tetapi muncul gelembung gas tipis di permukaan paku. Cuka atau asam asetat adalah asam yang tidak bisa terionisasi sepenuhnya di dalam air karena daya hantarnya rendah. Cuka disimpulkan sebagai elektrolit lemah. Air gula termasuk larutan non-elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Saat diuji menggunakan alat elektrolit, lampu tidak menyala dan tidak muncul gelembung gas. Hal ini terjadi karena gula tidak terurai menjadi ion di dalam air. Selanjutnya, saya akan menguji air jeruk keras. Saat paku dimasukkan, kita bisa lihat lampunya mati atau redup, tetapi ada sedikit gelembung gas di sekitar paku. Mengapa? Karena air jeruk mengandung asam sitrat alami. Asam sitrat ini hanya terurai sebagian kecil saja di dalam air. Karena jumlah ionnya sedikit, air jeruk masuk kategori elektrolit lemah.
Cairan keempat adalah air sabun. Setelah dicelupkan, lampu menyala dan terlihat ada gelembung gas di paku. Sabun terbuat dari lemak dan basa kuat yang menyisakan senyawa ionik penarik kotoran. Karena senyawa ini terurai sebagian di air sabun bertindak sebagai penghantar listrik cair atau elektrolit lemah. Sekarang saya akan menguji larutan garam. Saya akan celupkan pakunya dan lampunya akan menyala sangat terang dan muncul banyak sekali gelembung gas. Hal ini terjadi karena garam dapur atau NaCl terurai sempurna di dalam air menjadi ion natrium dan klorida. Ion-ion bebas inilah yang bergerak cepat mengalirkan arus listrik. Jadi, garam adalah elektrolit kuat. Kesimpulannya, setiap cairan memiliki kemampuan hantar listrik yang berbeda-beda tergantung ada atau tidaknya ion bebas di dalamnya. Berdasarkan hasil uji coba alat yang telah kami lakukan tadi, kelima cairan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis hantaran listrik. Yang pertama adalah elektrolit kuat, yaitu cairan garam karena mampu menghasilkan banyak gelembung dan menyalakan lampu dengan terang. Yang kedua adalah elektrolit lemah, yaitu jeruk, cuka, dan sabun karena hanya mampu menghasilkan sedikit gelembung karena zatnya terurai sebagian. Terakhir ada larutan gula yang termasuk dalam non-elektrolit karena ia tidak menghasilkan gelembung dan tidak menyala lampunya. Dengan demikian disimpulkan hanya larutan yang menghasilkan ion bebas saja yang bisa mengantarkan arus listrik dengan baik. Sekian praktek dari kami. Izinkan kami berpantun dulu ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah. Cendrawasih. Cakep.